Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman, yang lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman dibesarkan oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo, yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga, agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Bersama pamannya tersebut, sejak kecil sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Sebelum meniti karir di militer, Sudirman pernah mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap pada 1936. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap. Pada 1963, saat itu Sudirman memang menjadi anggota pembela tanah air (PETA), mendapat pangkat Socando dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran Banyumas di Jawa Tengah. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nica Belanda pada November sampai Desember 1945 yang dikenal sebagai pertempuran Paragan Ambarawa dan menang. Pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring dengan perkembangan TKR dan menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada 28 Juni 1947. Pada masa agresi militer Belanda kedua atau masa Perang Kemerdekaan kedua, ketika masuknya tentara Belanda pada 19 Desember 1948, Soekarno meminta Sudirman yang sakit untuk istirahat. Namun Sudirman menolak sebab ingin bersatu dengan rakyat, karena Sudirman harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan. Pada 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara. Sudirman menentukan perang gerilya sehingga harus bergerilya di wilayah pedesaan. Karena sakit tuberkulosis atau TBC, sehingga tidak memungkinkan Jenderal Sudirman berjalan kaki dan untuk tetap melanjutkan gerilya. Sehingga Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya selama perjalanan bergerilya. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Jenazah beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Wafatnya beliau tentu saat itu menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman? Beberapa hal yang bisa kita teladani dari perjuangan beliau adalah 1. Semangat patriotismenya pada bangsa dan negara Indonesia yang besar. 2. Jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. 3. Rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh. 4. Tak pantang menyerah meski dengan senjata seadanya. 5. Meski sedang sakit, beliau tetap mampu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya dikenal sebagai pahlawan bangsa. 6. Bersatu dan bergabung dengan rakyat demi mewujudkan kemerdekaan RI. 7. Sikap teguh yang tidak rela bangsa dan negaranya dijajah oleh bangsa lain. Identifikasi nilai dasar ASN berakhlak dari Jenderal Sudirman. Berorientasi pelayanan. Sebagai seorang guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Akuntabel. Beliau tetap bertanggung jawab memimpin pasukan meskipun dalam kondisi sakit. Kompeten, cerdas dalam hal mengatur strategi saat perang. Harmonis, ketika menjadi kepala sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap, beliau sering menjadi penengah bagi guru-guru yang sedang berseteru. Loyal, rasa cinta tanah airnya mengalahkan rasa sakitnya. Adaptif, membuat dan menentukan strategi perang sesuai dengan kondisi lawan. Kolaboratif, saat memimpin perang, beliau mampu memanfaatkan sumber daya meskipun terbatas. Itulah Jenderal Sudirman, tokoh yang menjadi role model kami dalam menerapkan nilai berakhlak. Terima kasih Jenderal.